kami boleh diterangi lagi oleh firman-Mu. Kami percaya dan sangat percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menerangi kegelapan hati kami, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menghibur, firman yang mengingatkan dan menegur kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh berkonsentrasi, sehingga apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami, kiranya kami boleh pahami, bahkan terlebih dari itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau layakkan, Engkau mampukan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan dengan jelas kepada setiap kami. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini, saya kutip dari dua bagian, dari Matius 25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, dan kemudian Galatia 1, ayat 1 sampai 3. Karena panjang, saya akan membacakannya dengan cepat saja Bapak Ibu. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Kemudian Galatia 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan kita yang terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita seringkali menunggu atau menanti. Dan ada banyak perasaan ketika kita menunggu atau menanti. Menunggu itu bisa sangat membosankan, menunggu itu bisa sangat mendebar-debarkan, menunggu itu juga bisa berada di dalam kondisi yang sukacita. Saya beberapa waktu lalu mengantarkan ibu saya ke rumah sakit. Dan saya merasa menunggu terlalu lama begitu ya. Ketika berada di rumah sakit,
di bagian pos-posnya itu harus menunggu. Ketika harus masuk mendaftar, ambil nomor dulu, kemudian di bagian pendaftaran itu nunggu, antri. Dan itu bisa lama, bisa 1-2 jam nunggunya. Sesudah didaftarkan pun, kemudian ketika masuk ke perawat, mau dicek lagi, harus nunggu lagi, ngantri lagi. Sesudah itu udah diperiksa lagi di situ oleh berat badannya dan segala macam, tekanan darahnya, harus nunggu lagi supaya dipanggil dokter. Dan itu lama sekali. Sesudah masuk ke ruang dokter, diperiksa sana sini, kemudian dikasih obat resep. Dan kemudian menunggu lagi di di bagian obat begitu. Lama sekali. Menunggu sangat lama Bapak yang kasih Tuhan. Dan di dalam hidup kita, mungkin kita juga sering menemukan di mana kita harus menunggu. Misalnya yang masih lajang, ya rindu menunggu pasangan yang Tuhan mau, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bagi yang sudah menikah, rindu untuk memiliki, menunggu untuk memiliki misalnya anak. Bagi yang sudah punya anak, rindu juga bagaimana anak-anak mereka bertumbuh besar kemudian menjadi orang yang berhasil. Di dalam setiap kita hidup ada banyak hal yang membuat kita menunggu dan menanti, dan ada berbagai perasaan di sana. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, kita juga menemukan bahwa Allah itu seringkali menyatakan janjinya kepada setiap orang percaya, dan umatnya seringkali harus menunggu penggenapan daripada janjinya itu. Misalnya saja Bapak yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan keluarganya menuju tanah perjanjian, dan kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan diberikan keturunan. Dan pada saat itu Abraham dan istrinya belum punya anak. Mereka harus menunggu janji Tuhan itu. Mereka berusia 75 tahun pada saat itu. Dan ketika Tuhan janjikan itu enggak langsung terjadi besok. Ada waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin mereka sudah sampai hopeless begitu ya. Udah merasa putus asa, ya mungkin udah enggak ada lagi begitu ya. Tetapi mereka terus menunggu sampai Tuhan betul-betul menyatakan janjinya. Ketika bangsa Israel berada di dalam perbudakan Mesir, Allah kemudian memanggil Musa untuk membebaskan mereka. Dan mereka dijanjikan untuk memiliki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Mereka dijanjikan itu, tetapi apakah mereka langsung masuk tanah Kanaan itu? Tidak. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir itu, mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan ternyata bukan mereka yang menantikan itu yang masuk ke sana, tetapi anak dan cucu-cucu mereka. Bapak yang kasih Tuhan, ada banyak hal dalam firman Tuhan di mana orang-orang percaya, umat Tuhan itu menunggu. Jikalau kita membaca juga dalam Lukas misalnya, ayat 39 sampai 56. Di sana dikatakan bahwa janji Allah itu mulai digenapi, di mana Maria mengandung bayi Yesus. Tetapi mereka tetap harus menunggu, bukan? Bayi itu ia menunggu sampai ia melahirkan, bahkan kemudian menunggu sampai 30 tahun kemudian Yesus melayani dan kemudian nanti mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka menunggu juga. Bahkan orang Israel sendiri menunggu selama ratusan tahun, ribuan tahun kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Ada penantian yang sangat panjang sekali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini pun sesungguhnya kita sedang menunggu. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus pasti datang. Saya percaya bahwa kasih Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kalinya. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, nggak ada yang tahu kapan itu datang. Dan setiap kita saat ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu. Tetapi yang menjadi persoalannya sebenarnya bukanlah kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa yang kita lakukan
di dalam penantian itu? Apa yang kita lakukan ketika kita menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Nah, kasih Tuhan, yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Di dalam perumpamaan yang kita baca di bagian pertama, firman Tuhan itu menguraikan, di sana ada 10 gadis. Mereka adalah pengiring mempelai wanita yang sedang menunggu mempelai pria. Dan para 10 gadis ini nggak tahu begitu ya, kapan ini si pengantin pria ini datang. Karena pada saat itu si pengantin pria masih melakukan tawar-menawar mas kawin yang belum selesai. Nah, biasanya pembahasan atau tawar-menawar mas kawin ini cukup ribet dan agak rumit pada saat itu dan memakan waktu yang lama. Makanya dia tidak datang-datang. Itu yang menunda kedatangannya. Dan nggak ada yang tahu pengantin ke-10 gadis ini nggak tahu kapan dia datang malam itu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Dan ketika selesai negosiasi tentang mahar itu, barulah kemudian datang. Dia datang kepada mempelai wanita. Maka ketika dia datang ke sana, mereka 10 gadis itu udah nunggu lama sekali, dan mereka sudah tertidur. Dan di sana kemudian mereka tiba-tiba mendengar suara, song-songlah dia. Jadi artinya dari jauh sudah kelihatan, orang itu sudah datang. Nah, mereka kemudian terkejut 10 gadis ini dan bersiap-siap untuk menyambut sang mempelai pria itu. Tetapi 5 gadis yang bodoh di situ dikatakan menyadari bahwa minyak mereka tidak akan cukup ketika mereka sedang melakukan prosesi. Mungkin akan habis. Dan mereka berusaha meminta kepada 5 gadis yang sudah mempersiapkannya dari awal. Tetapi 5 gadis yang sudah mempersiapkan itu berkata, pergilah beli gitu ya. Nanti gak cukup bagi kami dan gak cukup bagi kamu. Pergi beli, cari. Dan ketika mereka, 5 gadis bodoh itu pergi keluar mencari, itu malam hari. Dan kemungkinan besar si penjual itu sudah tidur. Mereka harus bangun, pergi ke sana, ada waktu, membangunkannya, dan kemudian pulang. Dan ketika mereka kembali ke pesta itu, pintu sudah ditutup. Mereka tidak bisa ikut pesta itu lagi. Karena pada masa itu yang ikut prosesinya, yang akan mengikuti pesta, pintu sudah ditutup. Di sana dikatakan mereka berteriak, Tuhan, Tuhan bukakan pintu bagi kami. Nah, kasih Tuhan, hal itu tentu menyedihkan hati mereka. Kenapa nggak bisa ikut pesta? Mereka sudah lalai menyediakan minyak. Mereka sudah lalai juga mengerjakan tugasnya untuk menyambut sang pengantin pria itu. Nah, ini berbicara apa Bapak yang kasih Tuhan, perumpamaan ini? Nah, ini berbicara sama begitu ya. Tuhan Yesus itu juga seperti pengantin pria itu datang tak diduga-duga. Si pengantin pria itu bisa datang sekonyong-konyong begitu saja. Mereka tidak tahu. Bukankah itu Tuhan Yesus juga datang bisa dengan tiba-tiba? Nggak ada yang tahu. Dan apa yang kita harus lakukan di sini? Di sini katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita setia menanti Tuhan dan siap sedia menanti kedatangan Kristus. Seorang yang siap, seorang yang setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti 5 gadis bijaksana. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Mereka sudah memprediksi bahwa nanti minyaknya kemungkinan habis. Untuk mereka sediakan cadangan, persiapan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang percaya di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga seharusnya Bapak kasih Tuhan, kita senantiasa memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Kita seharusnya memperhatikan hidup kita. Ketika Tuhan datang nanti, apakah kita berada di dalam kondisi hidup bertekun di dalam Dia? Atau jangan-jangan kita tidak berada di dalam Dia? Jangan-jangan kita lalai seperti 5 gadis itu.
Mereka lalai menyiapkan segala sesuatu. Kita lalai mungkin untuk memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika dia datang, kita nggak siap. Kita mungkin didapati hidup melakukan segala dosa. Ketika dia datang mungkin kita hidup dengan segala sudah jauh daripada Tuhan. Dan dalam kondisi itu, Bapak kasih Tuhan, kita mungkin bertanya, Tuhan, bukakan pintu. Tapi pada saat itu, pintu sudah tertutup. Bapak kasih Tuhan, kita perlu berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus setia, kita harus siap sedia, kita harus menjaga kehidupan rohani kita harus mencari Tuhan terus-menerus. Sehingga kita didapati ketika Tuhan datang, didapati menjadi orang-orang yang siap sedia. Bukan orang-orang yang tidak siap sedia, yang lalai hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak kasih Tuhan, ada seorang penjelajah laut Arktik yang bernama Shackleton. Nah, dalam satu perjalanan ia meninggalkan seorang kapten dan juga beberapa anak buahnya di pantai. Dan kemudian sesudah dia tinggalkan, dia pergi. Tetapi yang ngasih tahu kepada mereka bahwa nanti akan datang, dia akan jemput mereka. Karena muatan kapal pada saat itu sangat tidak mencukupi begitu dengan kondisi yang luar biasa, kondisi badai yang luar biasa. Nah, kemudian setelah dia pergi selama berminggu-minggu, dia berusaha datang ke sana lagi ke tempat anak buahnya itu. Tapi hari itu ketika dia mau balik lagi, ada badai, ada angin yang kencang, sehingga susah sekali. Tetapi yang menarik adalah ketika dia sampai ke sana, Shackleton itu, dia mendapati anak buahnya itu bersuka cita, dan dari kejauhan mereka sudah siap sedia. Mereka sudah membungkus segala sesuatu dan siap untuk berangkat bersama-sama dengan Shackleton itu. Ketika ditanya, mengapa? Mengapa kalian bisa sangat siap ketika kami datang, padahal kalian telah menunggu lama? Mereka menunggu melebihi batas waktu. Dan mereka berkata, begini Tuhan, Kapten Will yang Anda tugaskan berjaga dengan kami tidak pernah menyerah untuk terus menanti kedatangan Anda. Setiap pagi ia berseru, bereskan kantung tidur kalian. Bos akan datang hari ini. Itulah yang membuat mereka siap sedia. Ketika sang Shackleton itu sampai ke sana, mereka udah dalam kondisi siap sedia, siap berangkat bersama dengan Shackleton. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan datang hari ini, atau mungkin sore ini, siang ini, kira-kira kita menjadi orang seperti apa? Apakah kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana? Kita sudah siap semua, siap sedia segala sesuatu. Atau kita menjadi 5 gadis yang bodoh? Ketika Tuhan datang hari ini, apakah kita siap, sedia mengiringi Tuhan dan ikut di dalam pestanya? Masuk di dalam pestanya. Tapi kasih Tuhan, mari kita siap sedia menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kita tanggalkan dosa-dosa yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Mari kita membangun kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Dengan hidup di dalam firman-Nya. Dengan berdoa kepadanya. Dengan melayani Dia, dengan melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita mencari Tuhan selagi Tuhan berkenan untuk ditemui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada waktunya pintu akan ditutup. Pada saat itu semua telah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan orang untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan orang berbalik kepada Tuhan. Yang ada mungkin hanya tangisan dan ratapan.
Untuk itu Bapak kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan di dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kita tidak tahu kapan, mari kita berjaga-jaga. Mari kita membangun kehidupan kita, kehidupan rohani kita terus menerus. Kita tidak tahu memang, tetapi kita sudah siap. Kita ketika Tuhan datang yang kedua kali, ketika dia datang, dia mungkin mendapati kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Akan menyedihkan sekali Bapak yang kasih Tuhan ketika Tuhan datang. Tetapi dia menemukan kita di dalam kubangan dosa. Dia menemukan kita tidak siap untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan pada saat itu akan ada ratapan kerta gigi yang mengerikan. Ada penyesalan yang luar biasa. Dan ketika kita sudah mau berbalik, sudah tidak ada waktunya. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menanti Dia. Dan hidup kita harus terus-menerus berjaga-jaga dan hidup di dalam Dia. Ini yang pertama Bapak kasih Tuhan. Di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus, kita berjaga-jaga. Kita harus setia dan mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak yang kasih Tuhan, kita saling jaga. Hal yang kedua ini harusnya kita lakukan adalah di dalam komunitas kita. Jadi yang pertama itu mungkin itu berbicara tentang diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tetapi kita tentu saja tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang terkumpul di dalam satu komunitas, kita harus juga saling jaga, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kita tentu saja bukan menantikan Kristus sendiri-sendiri, tetapi kita menantikan Kristus bersama-sama dengan komunitas orang percaya lainnya. Nah, di dalam hidup berkomunitas itu, kita harus saling menjaga, saling menumbuhkan, bukan saling terpecah satu dengan yang lain. Nah Bapak yang kasih Tuhan, di bagian kedua kita membaca di dalam komunitas Galatia itu, mereka adalah orang-orang percaya yang sudah disatukan oleh Tuhan Yesus. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka ada dari Yunani, ada dari Yahudi. Nah kadang-kadang perbedaan itu bisa indah, tetapi seringkali perbedaan itu bisa memecah belah. Apalagi perbedaan itu diikuti oleh kedagingan, diikuti oleh dengan keegoan. Nah setiap orang seringkali berusaha begitu ya, memaksakan diri kepada tradisi yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Galatia. Jemaat yang harusnya saling bersatu di dalam kehidupan bersekutu menantikan kedatangan yang kedua kalinya. Tetapi justru kemudian jemaat di Galatia ini terpecah satu dengan yang lain. Karena ada satu kelompok tertentu berusaha memaksakan dirinya, kebiasaannya, tradisinya kepada orang-orang lain. Mereka beranggapan bahwa orang-orang ini harus mengikuti tradisi-tradisi mereka supaya selamat. Nah untuk itu kemudian Paulus mengingatkan mereka bahwa kesatuan tubuh Kristus itu bukanlah untuk memecah satu dengan yang lain. Tetapi sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka bukan lagi dipimpin oleh kedagingan mereka. Mereka harusnya dipimpin oleh Allah itu sendiri. Dan di sana Paulus mengatakan sebagai orang-orang yang sudah dipimpin Allah, dikatakan di sana, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah pada bagian ini jelas menyatakan bahwa seorang percaya ketika melihat orang percaya lainnya terjatuh di dalam dosa begitu ya, atau jatuh dalam satu pelanggaran, maka orang yang rohani itu seharusnya juga memiliki kesediaan hati untuk membantunya. Sesama orang percaya seharusnya dikatakan di sana membantu sesama orang percaya yang lain yang terjatuh dalam dosa. Kata memimpin di sana dalam bahasa Yunaninya itu adalah
katarstiso yang artinya memulihkan. Seperti membetulkan jaring atau jala begitu ya. Kalau ada jaring atau jala kan diperbaiki kemudian menjadi lebih bagus. Nah begitu juga ketika ada seseorang yang jatuh di dalam dosa, seharusnya orang itu bukan dihina begitu, diejek, tetapi ia dipulihkan. Sehingga orang itu kembali menikmati persekutuan dengan Kristus. Sehingga orang itu bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kemudian di dalam komunitas itu bersama-sama bisa menantikan kehadiran Tuhan. Jadi komunitas yang ada itu Bapak kasih Tuhan, bukanlah komunitas yang saling menghancurkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi keberadaan komunitas itu, di mana setiap orang di dalam komunitas itu harusnya saling mengingatkan, saling menegur, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga bisa berjaga-jaga bersama di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah Bapak kasih Tuhan, ada satu lagu yang menurut saya sangat menolong kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lagu itu ditulis mengatakan begini. Di hati Tuhan telah beri kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah, aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu. Bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Kita akan saling jaga seperti kawanan yang tak terpecah diikat oleh kasihnya. Saya mohon kesediaan Bu Wanda untuk menaikkan pujian ini. Apakah ada? Ya. Kemudian kata-katanya lebih lanjut Bapak kasih Tuhan, dikatakan di sana, kita jadi lebih baik karena aku lebih berharga hidup dalam anugerahnya yang telah satukan kita. Nah Bapak kasih Tuhan, di dalam masa penantian ini, kita ketika melihat orang ada yang susah, kita tidak suka. Ya kadang-kadang ya di dalam kemanusiaan kita tidak suka lihat orang berhasil, kadang-kadang bisa begitu. Ya. Dan kita lebih suka lihat orang hidupnya lebih susah. Nah ini tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada orang susah kita tidak suka. Tetapi kita justru mau bersama-sama merasakan kesusahannya dan bangkit di dalam Dia. Nah, kasih Tuhan, dua hal ini yang kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu kita menjadi di dalam masa-masa penantian kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kita mencari Tuhan, membangun kehidupan kerohanian kita. Dan yang kedua, di dalam komunitas kita seorang percaya, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ya mohon kesediaan Bu Wanda untuk menyanyikan lagu yang tadi saya sebutkan. Di hati Tuhan telah
Tuhan, kita harus saling jaga satu dengan yang lain. Kita di sini adalah komunitas orang percaya. Jikalau ada yang terjatuh, kita tidak menertawakannya, Bapak Ibu. Kita tidak senang dengan kejatuhan orang lain, atau sebaliknya kita tidak menjadi sedih karena keberhasilan orang lain, tidak. Sebagai sesama orang percaya, ketika ada orang yang susah, kita menjadi susah. Bahkan terlebih dari itu, Allah sudah memberikan kasih di dalam hati kita, digerakkan untuk apa? Untuk mendukung orang itu, supaya orang itu tidak terus-menerus berada di dalam kesusahan. Bila ada orang yang jatuh, kita tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Kita tidak menjadi penonton, tapi di sini dikatakan kita tarik dia, kita tolong dia, supaya dia bisa bangkit. Bila orang lain di dalam komunitas kita berbuat yang tidak benar, kita tegur, kita ingatkan, supaya ia kembali berada di dalam jalan yang benar. Kita di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Kita seharusnya saling jaga, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita didapati menjadi komunitas yang siap untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Mari Bapak kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya. Betul, kita harus berjaga-jaga, diri kita harus kita jaga-jaga, kerohanian kita harus kita jaga, tetapi kita juga saling menjaga di dalam komunitas orang-orang percaya. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita didapati menjadi orang-orang yang setia. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh percaya bahwa Tuhan Engkau akan datang yang kedua kalinya. Kami tidak tahu Tuhan. Yang kami tahu ya Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami harus berjaga-jaga. Ada banyak hal yang mungkin menarik perhatian kami, sehingga kami tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli dengan kerohanian kami. Ada banyak hal yang mungkin menguras konsentrasi pikiran kami akan dunia ini, sehingga kami tidak lagi sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Yang kami hanya pikirkan adalah keberadaan kami di dunia ini. Kami melupakan Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Padahal waktu itu terbatas, kesempatan itu terbatas ketika Engkau datang Tuhan. Ketika kami didapati bukan menjadi orang-orang yang setia, maka sesungguhnya pintu kesempatan akan ditutup bagi kami. Oh Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Bahkan di dalam komunitas kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh siap untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Menikmati berkat-berkat di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami